Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas bab 5, yaitu mengenai manusia, keragaman, dan kesetaraan. Untuk anggota dari kelompok kami ada Bella Putri Aryani, Rona Lutfia Tunisa, Freddy Satrio Purnomo, dan Vera Handayani. Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis antara lain ditandai oleh keragaman suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Konsep keberagaman mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu. Keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, bahkan tidak bisa disamakan. Keragaman Indonesia terlihat dengan jelas pada aspek-aspek geografis, etnis, sosiokultural, dan agama serta kepercayaan. Ada banyak sekali cara untuk mengelola keragaman, antara lain dapat dilakukan dengan cara yang pertama untuk mendeskonstruksi stereotip dan prasangka terhadap identitas lain. Yang kedua untuk mengenal dan berteman dengan sebanyak mungkin orang dengan identitas yang berbeda-beda, bukan sebatas kenal nama dan wajah, tetapi mengenai latar belakang, karakter, ekspektasi, dan lain-lain. Makan bersama, saling berkunjung, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk mengembangkan ikatan-ikatan pertemanan, bisnis, organisasi, asosiasi, dan lain-lain yang bersifat inklusif dan lintas identitas, bukan yang bersifat eksklusif. Yang terakhir ada untuk mempelajari ritual dan falsafah identitas orang lain. Unsur-unsur keragaman antara lain, yang pertama ada suku, bangsa, dan ras, yang kedua ada agama dan keyakinan, yang ketiga ada ideologi dan politik, yang keempat ada tata krama, dan yang terakhir ada kesenjangan ekonomi dan sosial. Hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Keragaman berasal dari kata ragam. Keragaman menunjukkan adanya banyak macam dan banyak jenis. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap kelompok persekutuan hidup juga berbeda dikarenakan perbedaan ras, suku, agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, dan jenis tempat tinggal. Hal-hal tersebutlah yang membentuk keragaman dalam masyarakat secara individu maupun secara sosial. Keragaman menunjukkan ada banyak macam atau jenis perbedaan. Yang dimaksud adalah setiap manusia memiliki perbedaan masing-masing karena memiliki ciri khas tersendiri, bisa dilihat dari sifat-sifat pribadi. Selain dari makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Dalam persekutuan hidup itu juga memiliki keberagaman tersendiri, misalkan ras, suku, agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain-lain. Keragaman individu maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Sebagai individu juga berbeda dari individu yang lain, begitu pula sebagai bagian dari masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi, kesetaraan juga dapat disebut kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederajat artinya sama tingkatan, kedudukan, atau pangkat. Dengan demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkat yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkat atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lain. Di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajat, kedudukan, atau tingkatnya. Yang membedakan nantinya adalah tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan. Selanjutnya ada pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Pelapisan sosial adalah pembedaan antar warga dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Wujudnya adalah terdapat lapisan-lapisan di dalam masyarakat, di antaranya ada kelas sosial tinggi, sedang, dan rendah. Pelapisan sosial merupakan perbedaan tinggi dan rendahnya kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompoknya, bila dibandingkan dengan posisi seseorang maupun kelompok lainnya. Dasar tinggi dan rendahnya lapisan sosial seseorang itu disebabkan oleh bermacam-macam perbedaan, seperti kekayaan di bidang ekonomi, nilai-nilai sosial, serta kekuasaan dan wewenang.
Selanjutnya, terjadinya pelapisan sosial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada terjadi dengan sendirinya. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Yang kedua ada terjadi dengan sengaja. Sistem pelapisan ini dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Di dalam sistem organisasi yang disusun secara sengaja, mengandung dua sistem, yaitu sistem fungsional dan sistem skalar. Sistem fungsional merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat. Dan sistem skalar merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas atau vertikal. Dengan studi kasus pelapisan sosial pada kaum ningrat dengan kaum awam. Kaum ningrat tidak diperbolehkan berhubungan dengan kaum awam dikarenakan perbedaan sosial. Selanjutnya, kesamaan derajat adalah suatu sifat yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan masyarakat, umumnya timbal balik. Maksudnya, orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Hak dan kewajiban sangat penting ditetapkan dalam perundang-undangan atau konstitusi. Undang-undang itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, dalam arti semua orang memiliki kesamaan derajat. Kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai faktor kehidupan. Undang-undang tersebut meliputi yang pertama ada UUD 1945 tentang persamaan hak, yang kedua ada pokok hak asasi manusia dalam UUD 1945 pasal 4, dan yang ketiga ada berbagai instrumen HAM di Indonesia. Pelapisan sosial dan kesamaan derajat mempunyai hubungan. Kedua hal ini berkaitan satu sama lain. Pelapisan sosial berarti pembedaan antar kelas-kelas dalam masyarakat, yaitu antara kelas tinggi dan kelas rendah. Sedangkan kesamaan derajat adalah sesuatu yang membuat bagaimana semua masyarakat ada dalam kelas yang sama, tiada perbedaan kekuasaan, dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara, sehingga tidak ada dinding pembatas antara kalangan atas dan kalangan bawah. Semua manusia itu sama di mata Tuhan. Selanjutnya, kemiskinan sebagai masalah sosial. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain yang pertama adalah faktor ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor budaya, seperti perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain. Yang ketiga merupakan faktor biologis, seperti penyakit menular, keracunan makanan, dan sebagainya. Dan yang keempat merupakan faktor psikologis, seperti penyakit syaraf, aliran sesat, dan sebagainya. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan muncul karena kompleksitas carut-marut sikap manusia terhadap sesamanya, muncul karena diciptakan oleh manusia, berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat akibat tindak kriminal, kejahatan, dan semua bentuk-bentuknya terhadap sesama manusia, semakin berkembang akibat peperangan antar bangsa, suku, komunitas, agama, genosid,
sentimen agama, tekanan politik, penindasan fisik, serta psikologis terhadap orang lain. Juga kemiskinan bisa ada karena perencanaan terstruktur suatu kelompok masyarakat tertentu atau yang lebih kuat atau dapat dikatakan sebagai mayoritas kepada orang lain. Dengan demikian, orang kaya dan orang miskin, kemiskinan dan kekayaan bagaikan dua sisi mata uang, tetapi sekaligus terdapat jurang pemisah dan saling tidak peduli satu sama lain. Kemiskinan bisa menjadi masalah sosial karena apabila angkanya bertambah maka angka kriminalitas juga akan meningkat. Ketidakseimbangan lingkungan juga akan terjadi akibat kemiskinan ini. Pergantian kepemimpinan juga tidak mampu menekan jumlah kemiskinan karena tidak meratanya program pemerintah kemiskinan yang sampai ke tangan masyarakat. Hal yang menjadi dasar kemiskinan terutama di Indonesia. Yang pertama, kemiskinan karena anak kelahiran yang tinggi. Kedua, kemiskinan karena menutup diri dari pengaruh luar. Ketiga, kemiskinan karena korban ketidakadilan para pengusaha. Keempat, kemiskinan karena adanya pembiaran oleh pengusaha. Kelima, kemiskinan karena manajemen keluarga yang buruk. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan dalam keadaan melarat atau bergelimang dengan kemiskinan. Dan dengan itu juga tidak ada seorang pun bercita-cita atau berkeinginan untuk menikmati hidup dan kehidupan penuh kemiskinan. Upaya mengentaskan kemiskinan tidak bisa dilepaskan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat ataupun pemerintah, karena merupakan masalah bersama dan membutuhkan penanganan yang holistik. Oleh sebab itu, perlu suatu etikat baik yang berlandaskan kasih dan keadilan, sesuai yang diajarkan dalam agama-agama pada diri semua orang bahwa dirinya ikut bertanggung jawab secara langsung maupun tidak agar sesamanya bebas dari kemiskinan. Hal-hal yang tidak dapat dihindari apabila terjadi kemiskinan yang pertama adalah gizi buruk, tingkat kesehatan rendah, mudah terjangkit bermacam-macam penyakit, terutama penyakit kulit seperti kudis, panu, kusta, dan lain-lain. Tingkat pendidikan rendah atau hanya mencapai sekolah dasar, bahkan ada yang sama sekali tidak bersekolah. Yang ketiga, kecenderungan berperilaku antisosial dan kemapanan. Yang keempat, mempunyai rentan untuk diajak melakukan berbagai tindakan kriminal, kekerasan sosial, demonstrasi, atau dengan imbalan sejumlah uang. Dan yang kelima, membangun tempat tinggal di pinggir rel kereta api, bantaran sungai, kolong jembatan, atau sekitar tempat pembuangan sampah serta di tempat kumuh. Yang keenam, menjadi kaum urban di kota-kota yang relatif lebih maju, kemudian menjadi kaum miskin kota yang bertahan hidup dengan mengemis. Ketujuh, mudah menelantarkan anggota keluarga, terutama anak-anak. Anak-anak dari orang tua yang miskin cenderung bersikap kasar kepada anak-anaknya. Untuk menghindari perlakuan buruk itu, anak-anak tersebut bergerombol di perapatan jalan, pasar, pusat pertokoan, terminal bus, dan tempat keramaian lainnya yang memungkinkan mereka mendapatkan uang. Kedelapan, bekerja serabutan untuk sekedar mendapat makanan agar bertahan hidup, bahkan menjadi pelacur perempuan dan gigolo laki-laki. Selanjutnya ada peranan pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam perkembangan anak yang berasal dari keluarga miskin. Yang pertama itu peran pemerintah. Walaupun tidak langsung berperan dalam mengembangkan anak dari keluarga miskin agar menjadi SDM yang handal, namun pemerintah dapat bertindak dalam pemberantasan kemiskinan yang setidaknya dapat meminimalisasi kuantitas keluarga miskin. Ada 3 hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberantas kemiskinan, terutama pemerintah daerah, yaitu fortifikasi, membuat produk kebijakan, dan empowering. Yang kedua itu ada peran masyarakat. Local wisdom atau kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat dapat berperan dalam mengembangkan secara optimal anak dari keluarga miskin agar menjadi SDM yang handal.
Kearifan atau kebijaksanaan atau bahasa Inggrisnya wisdom tersebut muncul bisa jadi karena pengalaman yang selama ini terjadi, telah menjadikannya sebagai jawaban dan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, ada peran keluarga. Keluarga merupakan faktor yang paling berperan dalam perkembangan seorang anak menjadi SDM yang optimal. Keluarga pun merupakan agen sosialisasi primer yang paling mempengaruhi perilaku seorang anak. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat diperlukan agar anak tersebut menjadi SDM yang optimal. Permasalahannya, rata-rata keluarga miskin memiliki pengetahuan yang minim sehingga banyak anak yang akhirnya terbengkalai, dipaksa bekerja, dan lain sebagainya. Karena itulah, keluarga miskin harus diintervensi terlebih dahulu agar dapat memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan anak. Perkembangannya bisa jadi kearifan yang timbul antar komunitas lokal itu berbeda dengan yang lainnya, tanpa menghilangkan substansi yang dimiliki dari nilai kearifan tersebut, yaitu berfungsi sebagai solusi terhadap masalah yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.